lokasi apartemen dari narasumber yang akan saya wawancarai terkait isu separatisme yang terjadi di Papua beberapa tahun terakhir. Isu Papua adalah salah satu isu separatisme yang masih belum dapat terselesaikan, dan isu ini sangat berkembang dan tidak lepas dari sejarah masa lalu. Sejak proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, masalah separatisme di Papua selain karena masa lalu, beberapa masalah yang berkembang dewasa ini yang dipersoalkan oleh para separatis adalah kegagalan pembangunan pemerintah Indonesia di daerah Papua, masalah pelanggaran HAM, kesenjangan ekonomi, hingga diskriminasi yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap rakyat di Papua. Selain itu juga masalah yang datang dari luar negeri adalah berupa dukungan aktor internasional terhadap perjuangan separatis Papua. Dukungan atau perjuangan separatis Papua datang dari aktivis kemerdekaan Papua. Indonesia pun dianggap melakukan penjajahan terhadap rakyat Papua, dan mereka melakukan keabsahan dari Perpera pada tahun 1969. Baik teman-teman dan Pak Alex, sekarang saya sudah berada di apartemen dari narasumber yang akan saya wawancarai pada hari ini. Oleh karena itu, tetap ikuti saya. Ya, sekarang saya berada tepat di depan pintu kamar dari narasumber yang akan saya wawancarai. Oleh karena itu, tetap ikuti saya. Ya, sekarang saya sedang berada di apartemen dari salah seorang saksi mata, yang dimana beliau adalah seorang warga negara Indonesia yang berasal dari daerah Wamena, Papua. Untuk itu, saya akan menanyakan beberapa hal mengenai atau menyangkut isu pelanggaran HAM yang sempat terjadi di Papua dan menjadi isu yang sangat sering dibahas di tanah air. Menurut saudari TPY, apakah masalah pelanggaran HAM di Papua akan mempengaruhi dukungan internasional untuk kaum separatis atau yang sering kita kenal dengan organisasi Papua Merdeka? Menurut saya sebagai saksi mata itu sangat berpengaruh. Karena memang isu pelanggaran HAM merupakan isu yang paling besar di dunia internasional. Jadi berdasarkan apa yang saya lihat dan dengar di kampung halaman saya dulu, bahwa tindakan yang dilakukan TNI terhadap masyarakat Papua sungguh kejam. Contoh nyatanya adalah saya pernah melihat penembakan yang terjadi terhadap sahabat saya sendiri. Dengan adanya isu ini, saya melihat bahwa berbagai aspek kemanusiaan diangkat oleh LSM Internasional justru untuk mendukung OPM ini. Tentu saja pelanggaran HAM yang saya lihat di Papua ini justru akan semakin meningkatkan dukungan internasional untuk OPM tersebut, baik dari negara besar ataupun LSM Internasional. Dengan adanya isu atau kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua beberapa tahun terakhir, apakah menurut saudari TPY sejauh ini sudah ada dukungan internasional untuk kaum separatis atau organisasi Papua Merdeka? Misalnya saja seperti Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional atau organisasi internasional yang terlibat di dalam isu ini. Sejauh pengetahuan yang selama ini, banyak LSM internasional yang memberikan dukungan terhadap OPM untuk Merdeka. Misalnya MSG yang adalah organisasi internasional yang dibentuk oleh negara-negara yang berdasarkan ras Melanesia. Menurut saya pribadi, MSG ini dipandang penting oleh OPM dengan tujuan untuk mencari pengakuan masyarakat Papua di mata internasional. Dukungan-dukungan ini dipakai oleh OPM untuk memisahkan diri dari Indonesia akibat kekerasan yang dilakukan. Selain itu, ada sebuah lembaga yang saya ketahui, Minority Rights Group International, yang berbasis Inggris, ini lebih memfokuskan perhatian pada kelompok-kelompok minoritas di seluruh dunia, yakni memastikan hak kelompok minoritas baik berdasarkan etnis, agama, dan juga bahasa yang ada di dunia. Relasinya dengan isu separatisme di Papua adalah lembaga ini mempromosikan kelompok minoritas dan penduduk asli Papua di forum internasional. Untuk itu, saya ingin menanyakan pertanyaan terakhir terkait kebijakan luar negeri pemerintahan Jokowi. Menurut saudari TPY, apakah kebijakan luar negeri pemerintah Jokowi untuk tidak lagi menggunakan operasi militer atau tindakan militer di daerah Papua akan berpengaruh kepada Indonesia sebagai suatu negara yang sangat menjunjung tinggi dan menghargai HAM? Menurut saya pribadi, saya menghargai usaha Jokowi. Akan tetapi saya ingin melihat implementasi atau kerja nyatanya
Indonesia untuk Papua. Dan saya berharap dengan adanya bantuan dari Jokowi sendiri, ini tidak ada lagi kekerasan yang terjadi di Papua, seperti kekerasan, pembunuhan, dan lain-lain yang dilakukan oleh TNI. Dan saya juga berharap bisa dengan adanya bantuan ini bisa meningkatkan kesejahteraan yang ada di Papua, terlebih khusus untuk masyarakat Papua.